Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita hari ke-5 ya. Dan ketiga, kita awali dulu dengan doa yang muslim dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan persamaan Schrödinger yang telah kita peroleh dari kuliah lalu, review sebentar. Kuliah lalu kita dapatkan dari paket gelombang itu dua hal. Pertama adalah prinsip ketentuan Heisenberg, uncertainty principle. Kemudian yang kedua, persamaan Schrödinger. Itu kita rumuskan awalnya dari hubungan energi dan momentum, yaitu untuk sistem paling sederhana, partikel bebas, partikel yang tidak berada di dalam medan atau gaya eksternal. Sedangkan persamaan Schrödinger sendiri itu secara sederhana bisa kita katakan diperoleh dari persamaan energi bebas, ya, E sama dengan T kuadrat per 2M, dengan melakukan peralihan dari energi dan momentum itu menjadi operator. Energinya menjadi operator I H coret do T, momentumnya menjadi operator negatif I coret I negatif I H coret do X. Dan operator ini bekerja pada fungsi gelombang. Nah, persamaan Schrödinger yang dimaksud itu adalah persamaan Schrödinger umum, yaitu persamaan Schrödinger bergantung waktu. Jika potensialnya tak bergantung waktu, maka persamaan Schrödinger itu bisa disederhanakan menjadi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu juga. Jadi kebergantungannya terhadap waktu itu bisa dipisahkan, bisa dikeluarkan. Nah, kita review ya dari paket gelombang yang lalu kita dapatkan hubungan yang menjadi sifat dasar dari alam, yaitu ketentuan Heisenberg, ya, delta X kali delta P lebih besar atau sama dengan H coret per 2. Sama dengan H coret per 2 jika fungsi Fx-nya itu adalah Gaussian, ya, fungsi Gaussian. Dan jika Fx-nya Gaussian, maka pasangan transform Fourier-nya, Fk-nya itu juga Gaussian. Selanjutnya, kalau kita definisikan delta X itu sebagai akar rata-rata kuadrat kesimpangan X dari nilai rata-ratanya, itu kita dapatkan ya, perkaliannya itu sama dengan coret per 2, dan delta X itu menyatakan bahwa bisa kita interpretasikan bahwa
ya bahwa delta X itu menyatakan dalam skala mikro partikel itu tidak dapat diam ya, karena ini tidak boleh sama dengan nol, sebab kalau sama dengan nol kan persamaan ini dilanggar begitu kan ya. Jadi itu. Nah, bentuk lainnya adalah delta T, delta E itu lebih besar sama dengan H coret per 2 ya. Nah, sama dengan lebih besar itu mengingat bahwa fungsi secara umum itu bukan Gaussian. Jadi seperti itu. Nah, kemudian artifisisnya, kalau partikel berada di dalam lembah potensial, ya, dia berenergi E dan energinya itu lebih kecil dari puncak potensial. Maka secara klasik partikel itu tidak punya kesempatan, tidak punya kemungkinan untuk menembus potensial penghalang ya. Potensial penghalang itu kemudian keluar dari lembah itu. Tetapi secara kuantum dari prinsip ketentuan Heisenberg ini, partikel ini mempunyai peluang ya, untuk mendapatkan energi sebesar delta E, sehingga energi totalnya ketika ditambahkan pada energi dia asalnya E plus delta E itu lebih besar dari penghalang baik kanan maupun kiri, sehingga partikel ini bisa menembus bukit potensial ke kanan maupun ke kiri. Dan fenomena ini ya, fenomena partikel yang mempunyai energi lebih kecil dari penghalang tetapi mampu menembusnya, ini yang disebut dengan tunneling effect ya. Ini nanti menjadi prinsip kerja dari piranti yang terkenal, yaitu transistor ya, misalkan contohnya. Tuh. Ini yang sudah kita bahas pada kuliah yang lalu ya. Nah, ya. Jadi ini dari kuliah lalu ya, persamaan Schrödinger persamaan Schrödinger bergantung waktu. Jika V-nya itu tidak bergantung waktu, maka psi, fungsi gelombang psi itu bisa diuraikan sebagai perkalian dua fungsi, satu fungsi hanya bergantung pada X, satu fungsi hanya bergantung pada T. Ya, maka persamaan Schrödinger itu bisa direduksi menjadi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu ya. Jadi nanti kita akan efektif hanya menggunakan persamaan yang terakhir ini jika potensialnya tak bergantung waktu, dan solusi umumnya yang kebergantungan terhadap waktu itu adalah fungsi ini, solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu dikalikan eksponensial negatif I T per H coret ya. Nah, begitu. Nah, kemudian sifat-sifat dari fungsi gelombang ya, dari solusi, karena persamaan Schrödinger itu orde 2 terhadap waktu, terhadap koordinat ruang ya, do2 do x kuadrat, maka solusinya itu harus kontinu. Yang pertama harus kontinu terhadap X, jadi di perbatasan gitu. Nanti akan kita lihat contoh-contoh yang spesifik. Kemudian karena
orde 2 terhadap waktu, maka turunan pertama ya, itu juga harus continue, ya, harus continue. Nah, jadi contohnya adalah fungsi ini. Fungsi ini ya, kalau diturunkan itu akan menjadi seperti ini. Jadi ini continue di A, ini juga continue di A. Tapi kalau fungsinya itu berbentuk ini, ya, berbentuk yang seperti ini continue, ya, fungsinya itu continue. Tapi turunan pertamanya itu tidak continue, maka fungsi gelombang yang mempunyai plot grafik yang seperti ini tidak memenuhi ya, solusi untuk persamaan Schrödinger, gitu ya. Kalau ini fungsinya, ya, dalam kasus ini kan ini turunan pertama ya. Tapi jika ini adalah grafik dari fungsi ya, Px misalkan, maka ini continue memang fungsinya, tapi turunannya itu tidak continue. Nah, itu. Kenapa tidak continue? Karena di X mendekati A dari kiri bernilai positif, sedangkan X mendekati A untuk X positif, ya, A positif, A plus itu bernilai negatif. Jadi turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan. Jadi ini tidak kontinu turunan pertama. Jadi itu fungsi yang tidak memenuhi ya persyaratan untuk solusi persamaan Schrödinger, gitu. Ya. Jadi ini adalah format matematisnya. Jadi solusi kita itu nanti harus mempertimbangkan syarat kontinuitas ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat persamaan kontinuitas ya, yang mendasar di fisika, ya, jadi seperti ini. Jadi kita nyatakan dalam satu koordinat ruang. Nah, maka kalau persamaan Schrödinger bergantung waktu ini tadi ya, kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi persamaan Schrödinger tadi itu yang bergantung waktu kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, maka akan kita dapatkan persamaan kontinuitas ya. Jadi persamaan kontinuitas ini juga harus dipenuhi. Maka jika dari persamaan Schrödinger itu kemudian kita buat dalam bentuk ya, do rho do t plus do j1 do x sama dengan 0, maka rho-nya sama dengan ini ya. Jadi psi bintang psi gitu, ya. Nah, karena ini adalah perkalian dua bilangan kompleks, yaitu suatu bilangan dengan kompleks konjugirnya, maka bilangan ini pasti positif dan akan sama dengan 0 jika dan hanya jika fungsi ini adalah 0, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini ya harusnya. Jadi persamaan kontinuitas ini kalau misalkan di dalam teori medan EM ya, maka rho-nya itu adalah rapat arus ya, charge density, kerapatan arus itu. Sedangkan ini adalah arusnya itu ya, arus listriknya gitu. Nah, tapi kalau dalam kuantum ya, ini rapat probabilitas ya, rapat probabilitas. Tuh. Karena ini rapat probabilitas, maka ini arusnya adalah arus probabilitas ya. Begitu. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau ini lebih, kalau untuk persamaan kontinuitas di dalam teori medan EM ini lebih mudah kita terima ya, kita bayangkan ini adalah rapat muatan gitu. Jadi coulomb per ya kalau dalam 3 dimensi. Jadi coulomb per satuan volume ya. Itu.
Nah, ini arusnya, ini arus muatan, ya, arus listriknya begitu. Nah, kalau dalam fluida, ya ini adalah rapat massa, ya, ini adalah arus massa. Nah, karena ini rapat probabilitas, maka ini arus probabilitas, gitu ya. Nah, itu. Apa itu? Nah, jadi sekarang kita harus mulai berimajinasi, ya, belajar imajinasi. Jadi kalau ini tadi rapat arus, ini adalah arus rapat muatan, maaf, ini rapat muatan listrik, ini adalah arus listrik, arus muatan listrik, arus listrik yang kita kenal itu, gitu ya. Nah, kalau ini rapat probabilitas, maka ini arus probabilitas. Kita terima itu dulu, ya. Gitu. Ya, kita terima itu dulu. Nah, apa artifisinya nanti kita lihat, ya. Tapi untuk memahami ini saya bantu dengan kaitan di dalam teori medan IM maupun di dalam dinamika fluida, ya, untuk persamaan kontinuitas itu. Jadi hanya mengganti rapat arus dengan arus, kata arus rapat muatan listrik, ya, dengan probabilitas, gitu. Massa dengan probabilitas, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena ini tadi rapat probabilitas, maka kalau dikalikan X ini menjadi probabilitas. Namanya probabilitas, ya. Probabilitas itu nilainya 0 sampai 1. Nah, ini, ya. Ini kita artikan probabilitas apa? Probabilitas mendapatkan partikel di X hingga X plus dx, ya, pada waktu T. Nah, gitu, ya. Karena ini probabilitas, maka kalau dijumlahkan terhadap seluruh ruang, itu hasilnya harus sama dengan 1. Ya, karena ini adalah probabilitas, begitu. Ya. Nah, secara fisis, karena ini tadi keberadaan, ya, keberadaan partikel di area X sampai X plus delta X, dx, ya, maka karena yang dijumlahkan itu sama dengan 1, berarti partikel itu pasti ada. Nah, ya, adanya di mana? Adanya di dalam ruang antara X sama dengan negatif tak hingga sampai X sama dengan tak hingga, itu berarti di dalam ruang, ya. Di mana keberadaannya? Nah, keberadaannya kita nggak tahu, ya. Kita hanya bisa mengatakan, oh, partikel ini berada di antara jarak 5 sampai 501 itu sebesar 1/1000 misalkan, ya. Per 1000, di sebelahnya 1/1001 dan seterusnya itu. Sehingga kemudian kalau dijumlahkan keseluruhan itu sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 itu berarti partikel itu pasti ada di situ, ya, atau partikel pasti ada. Gitu. Nah, secara matematik fungsi gelombang yang modulus absolut kuadratnya ini kemudian diintegralkan sama dengan 1. Nah, fungsi ini dikatakan ternormalisasi, ya. Jadi solusi-solusi kita itu supaya memenuhi arti fisis terkait dengan keberadaan partikel, maka fungsi gelombang kita itu harus dinormalisasi, ya. Dan fungsi yang seperti ini disebut fungsi yang integrable, ya. Jadi dapat diintegralkan. Nah, itu penjelasan tambahan kaitannya dengan rho, rapat probabilitas yang harus selalu positif. Nah, begitu. Nah, berikutnya, ya, karena kita berbicara fisika, kita berbicara nilai, misal kita bicara partikel, berarti kita
Di mana partikel itu? Ya, di mana partikel itu kan bergerak kanan kiri. Karena kita ini masih bicara sistem satu dimensi. Kalau satu dimensi berarti kita hanya bicara partikel kanan ke kanan dan kiri, ya. Atau maju mundur begitu ya. Tergantung kita mau milih yang mana. Mau atas bawah, mau kanan kiri, atau mau ke depan belakang, maju mundur, terserah ya. Nah, kita ambil saja kanan dan kiri. Nah, jadi karena partikel itu ke kanan dan ke kiri, berarti sebenarnya keberadaan partikel rata-ratanya di mana sih, gitu kan? Atau rata-rata momentumnya berapa sih? Nah, itu kita sebut sebagai nilai harap atau nilai ekspektasi atau nilai rata-rata sistem ya yang kita tinjau. Nah, karena kita tadi berhadapan dengan fungsi gelombang ternormalisasi, maka kita definisikan nilai ekspektasi dari suatu kuantitas atau observable, sesuatu yang bisa diamati A, ya, itu didefinisikan seperti ini. Ya. Jadi ini fungsi gelombangnya, solusi dari persamaan Schrödinger, kompleks konjugat, ya, ini solusinya psi. Nah, ini operatornya yang secara umum itu bergantung pada momentum dan posisi, ya. Dan itu adalah bentuk operator. Itu jika fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi. Jika belum, nah, jadi ini tidak sama dengan 1, maka nilai ekspektasi A terhadap fungsi gelombangnya itu ini. Ya. Dari itu. Jadi kita tambahkan saja bagian nilai integral ini yang tidak sama dengan 1. Itu jika fungsi psi-nya belum kita normalisasi. Ya. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Kita akan masuk meninjau sistem. Ya. Paling sederhana. Contoh terapan dari rumusan kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu pertanyaan dulu. Halo. Assalamualaikum Pak. Saya mau nanya yang FK sama FX tadi Pak, yang di awal. Itu kapan? Apakah selalu FK itu bernilai min EIX? Apa nggak selalu bernilai min IX itu Pak, eksponensialnya? Soalnya di beberapa buku juga saya menemukan itu min. Oh, yang penting itu kalau ini diambil plus, ini min, ya, itu loh, pasangannya aja. Oke, ya. Pak, makasih. Jadi begitu, jangan min, jangan plus, ya, gitu. Baik, ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang tadi tentang nilai harap, ekspektasi, dan rata-rata, Pak. Ya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kan tadi ada syarat rumus ekspektasi kalau ada yang sudah ternormalisasi sama yang belum ya, Pak. Ya, ini. Nah, itu cara taunya sudah ternormalisasi atau belum itu gimana, Pak? Ya, dihitung dulu. Hitung dulu. Oh. Ya. Jadi ini kan solusi dari persamaan Schrödinger ya. Jadi psinya itu adalah solusi dari persamaan Schrödinger. Persamaan yang tergantung waktu maupun yang tak tergantung waktu. Ya. Jadi solusi itu secara umum itu memang belum ternormalisasi.
Loh. Jadi kalau kita selesaikan persamaan Schrödinger itu, maka kita tidak serta-merta mendapatkan integralnya ini, modulus absolut kuadrat itu akan sama dengan 1. Makanya kalau ini sama dengan 1, berarti fungsi ini sudah ternormalisasi. Gitu. Nah, memang ya nanti di dalam contoh, di dalam kasus-kasus yang kita temukan, memang nanti hampir selalu ada tentukan konstanta normalisasi. Itu maksudnya buat solusi yang kita peroleh dari persamaan Schrödinger itu, ya, kalau diintegralkan begini itu akan sama dengan 1. Gitu loh. Ya. Jadi memang ini harus kita hitung dulu. Gitu. Tetapi seandainya belum, ya udah. Maka mau nggak mau ini kan tetap menghitung, ya, untuk kita dapatkan nilai ekspektasi. Gitu. Ini, iya, ini Pak. saya sampaikan prinsipnya. Nah, kalau ini sama dengan 1, otomatis ini kan lenyap toh. Penyebutnya ini. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ayo berikutnya, lainnya. Ayo satu lagi. Minimum 3 lah gitu ya. Mana nih mahasiswanya, cowoknya nih? Iya Pak, izin tanya Pak. Ya. Ini Pak, saya ingin menanya yang ini APX ini saya belum terlalu paham. Ini gimana operatornya Pak? Maksudnya operator? Iya, kan tadi di depan ya rumusan kuantum itu kan bisa dipandang ya. Bisa dipandang peralihan dari operator energi dan momentum kan. Jadi E itu menjadi operator kan kalau di dalam kuantum itu adalah operator I H coret lalu do T. Jadi itu kan operator turunan, ya, operator diferensial. Sedangkan P-nya itu adalah min I H coret do X. Nah, gitu loh. Nah, secara umum ini kita nyatakan aja A gitu ya. Gitu. Nah, misalkan observable yang mau kita ketahui itu adalah posisi rata-rata. Ya sudah, nah ini berarti kita ganti dengan X. Gitu kan? Kalau ini momentum, berapa momentum rata-rata partikel ini? Nah, berarti ini kita ganti dengan P. Begitu. Ya. Nah, kalau energi kinetik misalkan berapa energi kinetik rata-ratanya? Ya, ini berarti ya apa? P2/2M, tapi P-nya dalam bentuk operator. Gitu maksudnya. Ya. Oh ya Pak. Ini juga Pak. Kalau ya. P kan kita bisa gantikan P, terus P-nya sendiri bisa digantikan sama operator. Ya. Tapi kalau semisal kita ingin tahu posisi X, nah X itu operatornya bagaimana Pak? Apakah operator biasa Pak? X-nya itu ya biasa X, kalau ini fungsinya X. Nah, tapi kalau ini nanti fungsinya itu adalah pasangannya, ya PK misalkan, ini DK, maka X harus dinyatakan dalam K atau dalam P. Itu. Oh, berarti nanti ini ya. Fourier transform ya Pak? Jadi kalau misalkan ya, ini dalam P misalkan, maka P-nya itu nanti berupa P. Ya. X-nya yang berupa operator I min IH dodo P, itu X-nya itu. Kalau ininya DP, itu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, kalau begitu ya karena sudah 3 penanya, kecuali masih ada lagi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita silakan kalau masih ada lagi. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Contoh nih. Jadi kita masuk contoh udah penggunaan dari
persamaan Schrödinger kita tadi ya, itu yang sudah kita rumuskan. Tuh. Partikel, ya ini partikel bermasa m ya, ini tentunya dalam kotak potensial. Ya, tapi sebenarnya ini panjang, kotak potensial satu dimensi ya, dengan ketebalan tak hingga. Nah ya, dengan ketebalan tak hingga begitu. Jadi ini sistem yang paling ideal dan paling sederhana. Jadi harus selalu dibahas ini. Kalau enggak nanti nggak punya bayangan ya. Kayak apa sih sebenarnya sistem kuantum itu ya. Nah, baik kita lihat ya. Apa itu maksudnya kotak potensial. Namanya kotak, kita langsung bayangkan apa ini. Ya, bayangkan kotak nasi bungkus ya, bayangkan kotak amal di masjid gitu kan. Itu kan 3 dimensi, nggak apa-apa itu 3 dimensi. Kalau dalam 1 dimensi ya seperti garis aja gitu ya. Garis yang panjangnya tertentu aja gitu ya. Nah, ini misalkan sumbu X ya. Tuh. Kemudian nah, ini potensialnya. Jadi ini semacam dindingnya lah begitu ya. Kita ambil bagian kiri itu di X sama dengan 0. Ini maaf ya, lagi-lagi ini tak hingga ya, tanda panah ini tak hingga harusnya ya. Ini sekali lagi ini ganti laptop, maaf ya, ini tak hingga gitu. Nah kemudian dinding kanannya di X sama dengan L ya, ini juga tak hingga ya, maaf gitu. Nah mengapa ya, pertanyaan begini, mengapa kok harus dibuat tak hingga gitu ya. Jadi harus tanya ini, kenapa kok nggak dibuat berhingga aja gitu kan? Kok berhingga nanti itu. Sekarang buat dulu yang tak berhingga. Untuk apa? Nah, ini penting nih. Untuk apa? Supaya ya ini partikel bermasa m yang ada di dalam kotak ya, partikel di dalam kotaknya potensialnya 0 gitu ya. Tapi dindingnya ini tebal sekali. Kita anggap ini dinding yang tebal sekali. Ini kalau kita bayangkan sebagai benda gitu. Ya, atau dinding kalau ini tembok ya tembok yang tinggi sekali. Nah, sekali lagi pertanyaannya untuk apa? Ya. Ingat prinsip ketentuan Heisenberg. Ya. Apa? Bagaimana bunyi prinsip ketentuan Heisenberg? Delta T kali delta E lebih besar sama dengan H coret per 2. Ya. Nah, itu delta E-nya itu bisa berapapun. Ya. Bisa berapapun asalkan berhingga begitu. Itu nanti diimbangi dengan delta T-nya begitu ya. Nah, itu adalah energi yang bisa dipinjam oleh partikel ini. Gitu. Jadi, kalau penghalang ya, penghalang potensialnya ini berhingga, maka ya, berapapun nilai berhingga itu ya, karena partikel ini punya potensi, punya peluang, punya hak ya, untuk mendapatkan energi atau meminjam energi sebesar delta T, kemudian ditambahkan dengan energinya sendiri, maka partikel itu saat meminjam itu bisa bernilai lebih besar dari penghalang. Karena itu partikel ini bisa keluar dari kotak kalau dinding-dindingnya itu berhingga. Ya, begitu. Nah, dengan kata lain, dinding yang tak berhingga ini untuk memastikan bahwa partikel itu ya tidak bisa keluar. Ya. Jadi tidak bisa keluar kotak antara 0 sampai L ini. Nah, gitu ya. Jadi
di luar dinding, ya di luar dinding, karena tadi kita terkait dengan interpretasi fisis bahwa ini adalah probabilitas mendapatkan partikel di X hingga X plus dx. Ya, jadi kalau misalkan di sini, ya, di luar L ini atau di luar 0 ini ke kiri, ya, berarti kita peluang mendapatkannya 0 kan begitu. Karena apa? Karena partikel itu dijamin tidak bisa keluar. Artinya partikel itu hanya ada di dalam sumur. Begitu ya. Sehingga probabilitas mendapatkan partikel di luar, jadi X lebih besar dari L dan X lebih kurang dari 0 itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan 0 ini kemudian secara matematik kita tuliskan ya. Nah, begini. Nah, ini ya. Ini nilainya 0. Di sini juga begitu. Nah, ini menyatakan bahwa di sini fungsi gelombangnya itu bernilai 0 ya. Nah, itu cara matematik. Nah, selanjutnya ya selesaikan persamaan Schrödingernya. Bagaimana persamaan Schrödingernya? Karena persamaan Schrödingernya itu kan negatif H coret kuadrat per 2M D2 Pi dx kuadrat tambah V Px sama dengan E Px, V-nya sama dengan 0. Ya udah, tinggal jadi begini kan, nggak ada V-nya. Tuh. Nah, kemudian kita sederhanakan. Dan ini adalah persamaan diferensial orde 2, kan gitu. Ya. Nah, K kuadratnya ini sama dengan ini. Dan itu selalu positif. Ya. Nah, perhatikan, ini adalah persamaan diferensial orde 2. Ini ada tanda minus, ini K kuadrat. Nah, solusinya itu berarti fungsi sinus kosinus. Ya, karena negatif K kuadrat. Tuh, jadi solusinya, ya, solusi umumnya ini, ya, sinus kosinus, gitu ya. Sinus kosinus itu bisa dalam bentuk cos kx sin kx atau dalam bentuk eksponensial. Ini identik sebenarnya, ya. Tuh. Jadi kita bisa pilih salah satunya, tergantung yang memudahkan nanti itu yang mana, begitu ya. Jadi dua-duanya ini benar, gitu. Karena persamaan diferensial orde 2, maka ada dua konstanta. Ya, ada dua konstanta bebas ini. Nanti kita tentukan berdasarkan syarat batas. Ya. Karena ini K kuadrat, ini K. Gitu ya. Nah, itu solusi umum dari persamaan diferensial ini. Selanjutnya, substitusikan ini syarat batas ini. Jadi pi sama dengan 0 ketika x sama dengan 0. Ya. Ke kiri. Dan pi sama dengan 0 ketika x sama dengan L ke kanan. Gitu ya. Nah, kita masukkan pi x sama dengan 0. Ya. Nah, kalau x sama dengan 0, berarti ini kan 1. Ya, yang ini 1, ini 1. Ya. Berarti A plus B sama dengan 0. Berarti B sama dengan min A. Kalau B sama dengan min A, ya, ini dikeluarkan, ini negatif, berarti ini sinus jadinya kan. Ya. Anggap, perhatikan, saya ulang. Kalau X sama dengan 0, ini kan eksponensial pakai 0. Berarti sama dengan 1 kan. Berarti A plus B sama dengan 0. Berarti ya, A itu sama dengan min B. Kan gitu. Berarti solusinya kalau kemudian dimasukkan kembali adalah B kurung eksponensial IKX kurang eksponensial negatif IKX. Nah, yang di dalam kurung itu tidak lain adalah 2I sin sin KX. Gitu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau kita substitusikan ke sini,
ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Nah, A ya tambah 0 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Nah, berarti solusinya B sin KX. Nah, gitu kan? Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi ini untuk syarat batas yang kiri. Kan syarat batasnya ada 2. Nah, X sama dengan L. Ya udah, dari solusi ini kemudian kita substitusi. Ya. Tuh. Ya, jadi kita substitusi. Nah, ini X sama dengan L, solusi itu sama dengan 0 ya. Nah, maka nih ya. Nah, kalau kemudian B yang kita pilih sama dengan 0, berarti kan solusinya secara umum sama dengan 0 kan? Ya. Nah, itu bertentangan. Sebab kalau solusinya sama dengan 0 berarti di dalam kotak itu tidak ada partikel. Itu salah. Ya, kan kita katakan bahwa di sini tadi ada partikel gitu kan. Jadi B sama dengan 0 itu dilarang. Berarti yang harus sama dengan 0 itu adalah sin KL. Ya. Nah, sin KL yang sama dengan 0 berarti KL-nya sama dengan NP. Ini P. Ya, maaf, itu P ya. Tuh, P. Berarti ya K-nya sama dengan NP per L. NP per L. Ya. Itu. Maka substitusikan ya. Solusinya adalah ini B sin NP per L X gitu. Nah, ini solusi ya yang melibatkan 2 syarat batas. Nah, tadi ada pertanyaan, ini sudah ternormalisasi belum? Ya, nah, belum ya karena kita belum tahu nilai B-nya. Maka berikutnya harus kita normalisasi ini. Nah, ini NP ya. Ini kita normalisasi. Nah, caranya nih ya. Jadi ini harus sama dengan 1. Ini harusnya ada indeks N ya. Ini ada indeks N. Secara umum dari min tak hingga sampai tak hingga. Tetapi karena fungsi ini efektif hanya punya nilai tidak sama dengan 0 di 0 sampai L sehingga kemudian integralnya cukup kita lakukan dari 0 sampai L. Kita masukkan nilai ini ya, ini Pn dari karena ini fungsi real jadi kompleks konjugatnya sama aja gitu kan ya. Tuh. Nah, karena B itu konstanta kita keluarkan B kuadrat ini kompleks kan, ini kompleks konjugat, maaf ini ya, nih kompleks konjugat ya. Tapi sinnya tetap B-nya secara umum kita anggap dia kompleks, maka ini kita dapatkan. Nah, kemudian ini kita integral. Dan integral ini relatif mudah ya, kita uraikan ini 1 plus cos begitu ya. Nah, jadi maaf ini ada beberapa langkah yang harus kalian lengkapi ya, ini udah Wismat, kalian udah lulus Wismat ya, ada sekian langkah. Nah, ini kemudian sama dengan L per 2 nanti ya. Nah, karena B kuadrat itu sama dengan L per 2 berarti B-nya ya, kita ambil real itu sama dengan akar 2 per L. Nah, jadi solusinya sekarang itu adalah Pn itu adalah akar 2 per L sinus ini. Nah, ini adalah solusi yang ternormalisasi. Itu loh ya. Tuh. Jadi integralnya itu akan sama dengan 1. Nah, dari KN tadi ya, dari KN tadi kita dapatkan, kita substitusi ke energi sehingga kemudian energi EN-nya itu sama dengan ini ya. Dan N itu adalah bilangan bulat ya, selain 0. Sebab kalau 0 lagi-lagi fungsi ini akan sama dengan 0 ya. Jadi itu tidak memenuhi persyaratan bahwa partikel itu ada di dalam kotak. Gitu, ya. Kalau N sama dengan 0.
Nah, sekarang kita lihat. Kalau N sama dengan 1, ya, energinya sama dengan ini. Ya. Nah, ini energi terendah. Nah, fungsi gelombangnya ini. Ya. Nah, karena ini terendah energinya, keadaannya itu disebut keadaan dengan energi terendah, itu disebut keadaan dasar atau ground state. Ya. Ground state. Tuh. Nah, ya, apa namanya, beberapa ilustrasi, ya, ini solusinya, ini, ya. Nah, fungsi gelombang ini sendiri tidak mempunyai arti fisik, tetapi Pn, apa, modulus absolut kuadratnya ini rapat probabilitas, ya. Nah, perhatikan ini. Pada keadaan dasar, ya. Jadi secara umum ini kan simetri nih, ya, simetri nih. Jadi probabilitas mendapatkan partikel di sebelah kanan titik tengah L/2 itu akan sama, ya, akan sama, simetri. Tetapi yang menarik ini di sini, misalkan ini keadaan, nah ini disebut keadaan tereksitasi pertama, ini disebut keadaan tereksitasi kedua, ini keadaan tereksitasi ketiga, ya. Jadi keadaan berikutnya dari keadaan dasar itu disebut keadaan tereksitasi, excited state. Yang terdekat itu adalah first excited state, the second excited state, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada keadaan tereksitasi, ya ini menarik. Ini di sini nilainya 0, berarti partikel itu tidak pernah berada di tengah-tengah, tapi dia bisa berada di kanan kiri. Ya. Nah, gimana nih ceritanya? Partikel luasa bergerak kanan kiri, tapi dia tidak pernah teramati berada di tengah. Gimana ini? Nah, demikian juga keadaan tereksitasi yang lain. Nah, itu ya, itu sesuatu yang mengganggu kita seharusnya. Nah, ini adalah energinya. Jadi energinya begini. Jadi partikel itu kita lihat ini. Jadi tidak bisa mempunyai energi sembarang. Energinya itu hanya E1, 4E1, 9E1, 16E1, 25E1, dan seterusnya. Ya. Kuanta terpaket, ya, tidak bisa kontinu, tidak bisa 1,01, tidak bisa 1,0001E1, tidak bisa 0,00009E1, dan seterusnya. Nggak bisa. Nah, gitu ya. Ini discrete, quantize, kuanta, kuantum, nah, gitu ya. Tuh. Nah, ini ilustrasinya, partikel ke kanan dan ke kiri, ya. Tuh. Ini apa namanya? Ini fungsi gelombang untuk ground state-nya. Ini first excited state. Ini adalah apa? Modulus absolut kuadratnya, yaitu rapat probabilitas, ya. Tuh. Nah, ya, jadi ini, ya, ini tadi yang kita katakan, yang ini tidak pernah partikel itu ada di sini. Artinya kalau kita pasang detektor, ya, kemudian kita arahkan ke L/2, ya, ini kita detektor tuh nggak pernah memotret, ya, merekam partikel yang lalu lalang di tengah. Padahal kalau kita potret di sini, detektor kita taruh di sini, kita taruh di sini, ya, di L/4. Ini 3L/4, ya. Itu nilainya sama, ya. Dan itu maksimum di sini, paling besar. Di sini kecil, di sini. Artinya apa? Partikel itu kanan dan kiri, tapi partikel nggak pernah ada di tengah. Ya. Itu. Nah, itu menariknya kuantum. Singkat cerita, kalau di dalam kuantum, di dalam klasik, kalau kita tahu informasi awal dengan cukup, maka kita bisa tahu apa namanya, kita bisa tahu, bentar,
keadaan berikutnya, di mana itu kita tahu, ya, begitu. Ya. Nah, itu yang dikatakan bersifat deterministik. Ya, bentar, biar nggak terlambat kalian nanti daftar hadirnya. Ini sudah saya kirim nomornya ya, jadi segera. Nah, tuh, jadi kalau kita tahu informasi awal, maka kita akan tahu dengan persis di mana dia berada, dengan kecepatan berapa. Tapi menurut kuantum tidak mungkin kita mempunyai informasi di awal. Ya, kalau kita tahu persis X-nya, maka P-nya menjadi tidak diketahui. Itu dari prinsip ketentuan Heisenberg. Dan karena itu, maka kemudian kita juga tidak bisa menduga secara akurat di mana berapa menit, berapa detik berikutnya. Ya. Jadi sistem kuantum itu murni bersifat probabilistik, ya, tidak deterministik. Jadi kita tidak tahu persis keberadaan suatu partikel setiap saat. Ya. Sekarang pun kita tidak tahu persisnya. Kemudian, ya. Nah, jadi itu tentang energinya, ya. Saya ilustrasikan, kalau orang panjat pinang di 17-an itu setelah mendapatkan suatu meluncur, ya, meluncur begitu dengan kencang di sini, ya, gitu. Tapi kalau secara kuantum nggak bisa, jadi dia harus melangkahkan kakinya dari satu tangga ke tangga berikutnya secara diskrit, ini secara kontinu, ya. Tuh. Nah, kemudian terakhir ini tadi ya terkait dengan pertanyaan bagaimana menentukan rata-rata keberadaan partikel. Nah, partikel berada di kanan dan kiri, ya. Maka kanan kiri berarti rata-ratanya di mana? Rata-ratanya ya dia peluang ke kanan dan ke kiri sama, ya berarti rata-ratanya di tengah, kan begitu ya, secara feeling kita kan begitu. Nggak mungkin rata-ratanya kemudian di kiri saja, dia peluang ke kanan dan ke kiri sama, kan berarti harus di tengah. Nah, secara kuantitatif itu bisa dibuktikan, bisa dihitung secara langsung dari definisi tadi kita dapatkan ini, ya. Kemudian masukkan fungsi gelombangnya, lalu X, kemudian ini diuraikan, ya, integral ini. Ini integral by part sub keduanya, dan itu nanti hasilnya akan sama dengan 0. Ini ada beberapa langkah yang kalian harus lengkapi. Jadi kalau ada pretest, tes, quiz, kalian nggak bisa menulis persis sama dengan ini titik. Kemudian sama dengan 2. Jadi ada beberapa langkah. Ya. Tapi bagian ini itu yang menghasilkan X kuadrat, ya, per 2. Nah, ini 2 coret per 2 lagi, jadi X kuadrat per 2 masukkan L kuadrat per 2 per L, jadi sama dengan L per 2. Jadi rata-ratanya itu di tengah, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana rata-rata momentum? Nah, karena partikel itu bergerak ke kanan dan kiri, ya, dengan distribusi yang sama, berarti peluang ke kanan sama dengan peluang ke kiri. Sehingga secara fisik itu sebenarnya momentumnya kan cancel each other, kan, jadi saling menyapkan, kan gitu feelingnya. Tapi kalau dalam soal-soal, ya, yang saya minta kalian demonstrasikan, ya, bagaimana mendapatkan 0 itu. Nah, ini operator yang tadi saya sebutkan. Jadi ini menjadi operator karena ini dalam X. Jadi ini operator yang kita nyatakan dalam X. Ini ada negatif, jadinya ini ada kurang negatifnya. Tuh. Nah, kalau ini kita turunkan, ini jadi cos, ya. Jadi cos, gitu. Jadi cos, ya. Ini sin, gitu, ya. Nah, maka ini sin, ini jadi d sin sebenarnya, sehingga kalau dikuadratkan ini jadi sin kuadrat, gitu. Nah, tapi karena ini L, jadi kalau sin L ini masukkan jadi sin 2pi, sin 2pi itu 0, atau X-nya 0, sin 0 itu 0, sehingga ya setelah melalui proses sekian langkah lagi, ya, P-nya itu nilai rata-rata P-nya sama dengan 0, ya, sesuai dengan feeling kita tadi. Ini peluang ke kanan dan ke kiri sama, jadi rata-ratanya di tengah, ya.
kemudian momentumnya ke kiri sama dengan ke kanan, jadi saling menyiapkan sehingga P-nya sama dengan 0 sesuai dengan feeling kita ya. Tapi dalam soal-soal kalian harus memperlihatkan secara matematik dan lengkap. Ini harus dilengkapi, nggak boleh dengan titik-titik ya. Demikian kuliah kita sampai saat ini. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Pak, Ya. ini rekaman Zoom-nya nanti ada di YouTube kan ya, Pak? Kenapa? Rekaman ini. Oh iya record iya. YouTube. Iya. Iya, Pak. Kalian pelajari Ya, lagi makasih, nanti ya. Ya, makasih, Pak. Yuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya? Halo? Mana ini? Cukup ya? Kita akhiri sampai sini dulu. Pak. Ya, cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, kita akhiri dulu dengan doa, dengan syukur ya. Masing-masing yang muslim dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.